Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap Trans saya di 21. Kali ini saya ditemani oleh Marwah. Hai, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak apa Masya Allah. kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya dulu. Masya Allah, akhirnya siap Sama-sama. lah. Terima kasih sudah menunggu. Masya Allah ya nih. Dan singkat cerita kita ketemu di awal mana sih ya? Mungkin pengajian nggak sih jatuhnya? Iya, Ya. pengajian di rumah Tante Tuti. Oh, Tuti. Ingat Oh, I banget tuh, see. iya pertama banget. Oke. Dan kita kontak terakhir, kayak kamu sempat main ke sini dengan si bareng atau yang pas apa lagi ya? Terakhir nggak sih terakhir online yang pas rapat kayak ada kayaknya. Kalau kontak fisik ya ketemu. Waktu pengajian tahun lalu nggak sih? Bisa Iya kan, jadi. sekali di rumah kakak. Enggak, tapi kamu setelahnya waktu itu pernah ngasih kita ini hadiah ulang tahun itu yang aku ingat. Itu fotonya Ah, pajang loh. wah, Masya Allah. Itu keren, keren, keren. Makasih Nanda. Aku tuh dari aku singkatnya. Sekarang aku persilakan Marwa untuk memperkenalkan diri. halo. Nama aku Marwa. Sekarang lagi kuliah di RWTH Aachen, tinggal di Aachen. Hmm. Lagi kuliah di jurusan elektro. Di Indonya dari Semarang. Tapi SMA-nya di Gorontalo. Wih, oke. Nah, aku mau nanya-nanya tuh berarti. Tapi kalau boleh tahu, lahir di Semarang. Enggak, Gorontalo. akhirnya di Wonosobo. Oke. Udah sahabat, terus tapi gede SD. Dari TK, pokoknya di Wonosobo tuh cuma numpang lahir doang karena rumah nenek di sana gitu kan. Terus Oke. dari TK, SD, SMP itu di Semarang, habis itu SMA-nya baru boarding school di itu. Oh, Masya Allah. Oh, I see. Terus dari SD kalau boleh tahu kamu aktif apa? School, les-les. SD SD aku enggak sih, paling cuma sekolah kayak Oke. ekskul, kayak ikut renang, melukis, ya masih Ah, SD kan, masih anak-anak. Terus baru ikut les itu pas kelas 6 kayak persiapan UN tuh baru bener-bener belajar, nggak pernah belajar sebelum-sebelumnya terus disuruh belajar. Habis itu SMP sama, paling kayak jadi lebih antusias sekolah tuh buat ikut ekskulnya juga. paham. Jadi kayak berangkat sekolah tuh semangatnya bukan buat belajar tapi buat ikut setelahnya ekskul. Pas pulang ikut ekskulnya kayak paskibra, terus English Club, terus paling ikut lomba-lomba gitu doang yang bikin semangat sekolah. Terus kelas 3-nya baru mulai les lagi kayak buat persiapan buat masuk ke Man Insan Cendekianya itu. Buat PS. Kalau pas boarding school, kalau boleh tahu apa alasan ke sana? Kayak karena temen kah atau karena kamu pengen? Karena ngelihat dulu kakak aku juga di sana. Oke. Jadi kayak, oh iya, kayaknya enak gitu ya. Kan maksudnya sekolah boarding terus nyobain tinggal di tempat orang, di daerah orang. Terus kayak jadi belajar bahasa baru juga. Terus belajar tradisi mereka kayak apa aja. Terus logat-logatnya kayak gimana. Terus jadi lebih explore lagi gitu. Kayak, wah gila seru ya, biar nggak di rumah terus gitu. Ya. Oke, terus kalau boleh tahu awal mula ke Jerman gimana nih dari boarding school terus tiba-tiba ke Jerman nggak tiba-tiba ada keinginan gitu dulu atau gimana? Keinginan ada sih dulu kayak maksudnya dari waktu SMP gitu kan pernah ngeliat tuh zaman ACFM, kakak tahu nggak? Ah tahu, wah aku juga main dulu. Zaman ACFM kan main tuh terus nggak sengaja ketemu kayak ngeliat postingan orang gitu loh, terus itu kayak apa namanya lagi SMA tapi ikut exchange di Amerika gitu, terus aku kepoin kan
Iya. Kayak seru nih kan. Terus aku cari tahu gimana cara ikutannya. Oh, harus SMA kelas 1 atau kelas 2, terus nanti ikut seleksinya. Kalau misalkan lolos bisa pertukaran pelajar di Amerika selama 1 tahun bareng sama host family. Kayak wah, enak nih, kayak kesempatan buat jalan-jalan, kayak aduh, merasakan kuliah atau belajar SMA di Amerika kayaknya seru gitu kan. Udah tuh pas SMA pengen deh tuh ikutan kan. Pas dari kelas 1 mulai dibuka kayak seleksinya, terus kayak udah mulai ikut kan seleksi 1, seleksi 2, terus sampai kelas 2 tuh masih seleksi lagi, terus udah kan, tapi akhirnya gagal tuh, nggak dapat. Emang belum rezeki. Nah, sudah akhirnya pas udah selesai kan, terus akhirnya ya udahlah, mungkin emang belum jalannya, mungkin ntar kuliah pasti ada gitu kan. Tapi kuliah nggak kepikiran buat ke Jerman sebenarnya. Bapak tiba-tiba bilang kan mau ke Jerman nggak, kayak gitu. Terus ini barusan lulus nih kan, lulus, terus benar-benar nggak ada basic Jerman sama sekali. Terus tiba-tiba ditawarin kayak gitu. Iya, aku sih ayo-ayo aja gitu kan. Terus tiba-tiba beneran. Terus langsung daftar tuh les di Gute gitu kan 3 bulan. Tapi kan aku ikut agen. Sebenarnya agennya ini udah kayak jalan gitu loh. Jadi mereka udah ikut kursus-kursus dari A1, A2 gitu-gitu. Terus aku udah sama sekali gitu kan. Terus akhirnya aku diikutin di Gute Jakarta selama 3 bulan. Kalau 3 bulan sampai A21 doang kan. Terus habis itu langsung ke Jerman. Parah banget itu, nggak tahu apa-apa pas nyampe sini, nggak bisa bahasa Jerman. Parah banget. Tapi terus habis itu langsung ini kan ikut kursus bahasa juga yang di Sekolah Akademi itu. Di Akad itu kan ya. Seberapa lama itu kamu sekolah akademinya? Sampai B1? Sampai kalau aku sampai C11 8 bulan soalnya terus ada placement testnya lagi kan. Terus aku ngulang dari A21 terus sampai C11 ya 8 bulan. Oh, udah jago dong nih. Masya Allah, I see. Nah dari situ terus kamu dapat Stuttgart, dapat berapa langsung kalau boleh tahu? Lumayan banyak sih. Kayak hampir semua aku daftarin gitu kan. Saking dengar cerita orang tuh kayak nggak tahu ya, orang mungkin emang kayak preventif gitu kan. Siapa tahu ntar aku nggak dapet. Hati-hati, ya daftar aja semua, daftar aja kan. Terus udah nih daftar semua. Alhamdulillah dapat semua Einladungnya gitu kan. Pas ANP-nya nih baru dimulai pertempuran sesungguhnya gitu. Pertama tuh aku di Kiel kan. Di ujung Berung sana tuh, ujung Jerman. Terus nggak dapet kan, rame-rame tuh sama yang lain. Kita beli grup tiket ber-10 apa, terus nginep, terus aduh kasian banget. Terus udah kan nggak ada yang dapat. Terus tes lagi di Darmstadt, nggak dapet juga. Emang belum rezeki, ya udah. Terus akhirnya dapet di Kaiserslautern gitu. Cuma 1 semester. Udah gitu. Dan semuanya kamu ini apply-nya course teknik? Enggak, aku sebenarnya pengennya M. Cuman dibilang kan M di sini tuh susah banget. Kamu yakin mau M? Udah, itu juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi emang sebenarnya pengennya M. Tapi qadarullah-nya adalah pas jadwal tesnya itu emang benar-benar yang semua, baru M-nya tuh di akhir-akhir, kayak pas udah kurs jadwalnya masuk ke STK, si M kursnya tuh baru pas aku dapet nih di KL duluan kan sebelum tes M kurs yang lain, kayak bingung ambil nggak ya, tapi ntar kalau nggak diambil taunya yang M juga nggak dapet gitu kan. Terus ya udah akhirnya pilih yang di KL itu. Terus tapi pas kamu datang ke Jerman, ada shock culture nggak, yang kayak wow Jerman seperti ini, atau kayak nggak, udah kebayang aja gitu?
Enggak, aku nggak pernah cari tahu bahkan. Oke. Parah banget. Aku nggak pernah tahu kan. Pokoknya dikasih tahu, ntar kalau misalkan nyampe Jerman, bakal tinggal di Aachen gitu kan. Bakal lanjutin kursus bahasa di Aachen. Nah, tapi aku tuh nggak pernah ada inisiatif satu kali pun kayak cari tahu Aachen tuh kotanya kayak gimana gitu. Di Google banyak gitu kan. Kayak nggak pernah cari tahu ada PPI nggak ya, PPI apaan juga nggak tahu, kayak ya udah berangkat aja gitu kan. Terus pas nyampe sini tuh belum, ibaratnya aku nyampe baru sore ini, besok pagi tuh ternyata aku ada kelas dan udah disuruh masuk hari pertama. Ya Allah, itu kayak masih antara jet lag, masih takut, terus nggak ngerti bahasa Jerman juga kan. Alhamdulillahnya pas pulang nyasar. Makasih. Itu kan aku kelas pagi berempat tuh, sama 3 temen cowok aku. Nah, terus kita kan udah nih kasih tahu, kalian kalau mau pulang, aku dulu tinggal di Haren kan. Kalau mau pulang ambil bis yang N1-nya 1 gitu kan, yang akhirannya 1. Kita naik bis 21 atau 11 gitu. Tapi ternyata salah arah. Kan kalau di jalannya di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini di kanan gitu kan. Kebalikannya. Nah, terus kita harusnya nyebrang, tapi kita dari Rahan Academy di Ellison, di halte Ellison yang di depan DB, itu kita langsung naik bis dari situ. Terus makin lama, belum ada nomor Jerman, masih internetnya roaming dari Indo. Terus abis itu nyasar gitu kan, kok kita nggak nyampe-nyampe, sampai kayak desa-desa, udah rumput ilalangnya tinggi-tinggi, ini gimana? Terus akhirnya nanya kan, udah bahasa Jerman yang belepotan, akhirnya nanya nih ke supir, sama supirnya dibukain pintu, terus disuruh turun langsung di situ juga, di tempat yang sepi. Terus dia suruh buat nyebrang, buat suruh nungguin bis di seberang, udah sepi banget, nggak tahu di mana, nggak ada mobil yang lewat gitu kan. Akhirnya bis datang, kita balik lagi kan ke tempat yang tadi, tapi turun di Achenbushof. Masalah kedua muncul, haltenya banyak banget kan. Aduh. Udah gitu, udah akhirnya nyariin, ini haltenya yang mana gitu kan. Akhirnya naik, nyampe. Kasian banget. Banget. Tapi masa sama teman-teman kamu pun juga pada baru semua itu yang bertiga cowok gitu? Atau gimana sampai ya Karena kita berangkat bareng-bareng kan, kayak berapa tuh? Satu agen kayak ber-18 atau berberapa gitu. Terus yang dapat kelas lagi tuh cuman kita doang yang dari rumah di Haren tuh. Terus Masya Allah, pengalaman itu pasti nggak kelupa ya. Nice, Masya Allah. Terus aku mau ngomongin kuliah nih. Boleh tolong sedikit ceritain nggak apa yang kamu pelajari di teknik elektro di RTH kan ya? Kalau karena aku masih baru juga, jadi kayak masih kayak belajar apa ya, ibaratnya basis ya Grundlagennya gitu kan, kayak masih ada sedikit dari fisika ya? STK, kayak masih apa ya, tapi kayak maksudnya emang benar-benar dibikin konsep berpikirnya tuh ya konsep berpikir gimana studium di Jerman gitu loh ya, kayak gitu kan, benar-benar mikir, bukan yang kayak ngandelin hafalan doang gitu. Karena juga ujian kan boleh bawa formula Zamplung gitu. Iya, jadi terus belajar tentang matematika, elektro, informatik, terus kayak signal processing, terus apa lagi ya? Oh, fisika. Fisika kan? Masih. Tapi kamu sendiri kenapa memutuskan untuk akhirnya ngambil teknik elektro yang tadinya mau medicine atau dia mau jadi dokter? Waduh, iya awalnya aku pengen ambil apa nih, Ernährungswissenschaft kan. Cuman waktu awal-awal pas belum masuk ke kursnya, sebelum aku kayak akhirnya memutuskan yaudahlah di T aja gitu, nggak usah ikut tes SNM kurs lagi tuh, aku udah nanya nih ke uni yang
pengen aku tuju gitu kan. Kira-kira bakal nerima nggak nih kalau misalkan aku masuk T di jurusan ini gitu kan ya. Maksudnya retoris banget gitu ya, udah jelas-jelas Ernährungswissenschaft tapi masuknya ke T gitu kan. Tapi mereka bilang bisa, bisa, bisa. Terus udah kan, wah bisa nih, yaudah masuk aja gitu kan. Cuman 1 semester doang gitu kan. Terus alhamdulillahnya lulus nih STK, udah kan 1 semester. Terus habis itu berwerbung ke uni yang emang aku pengen, yang ada jurusan gizinya itu. Nah, terus pas beberapa hari setelahnya mereka email kan, aduh kamu kayaknya harus ambil modul di M-Course lagi lah, saya harus STK lagi. Udah kan gitu, ya udah akhirnya setelah berpikir panjang, mungkin elektro juga menarik untuk dicoba gitu. Maksudnya pas zaman SMP kayak kamu juga udah lumayan suka fisika, suka elektro lah ya jatuhnya, makanya sampai berani milih ini gitu. Enggak juga sih, tapi ya kayak menarik aja gitu, mungkin karena cara belajar di STK beda kali ya. Oke sih. Oke. Terus selain perkuliahan kalau boleh tahu ada nggak pengalaman menarik yang kamu bisa sharing di Jerman? Kayaknya kalau di Indo aku ada dapetin ini deh. Gitu. Selain kesasar ya. Iya. Iya, kalau nyasar sering banget sih, emang nggak bisa baca peta gitu kan. Tapi sekarang udah bisa. Kalau yang lain tuh apa ya? Oh, aku kan sering banget tuh kayak jalan-jalan sendiri, kayak ya udah duduk aja gitu di mana bengong ngeliatin orang lewat-lewat gitu kan. Terus iya kan, terus pas pernah suatu saat aku lagi makan es krim tuh. Kayak di bangku taman gitu, terus di sampingnya ada kayak rak-rak buku yang emang bisa diambil-ambil gitu. Terus aku niatnya habis makan es krim pengen baca buku kan di situ. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak nih dateng, gitu kan. Tiba-tiba dateng, terus ngapain gitu kan. Pas aku udah selesai makan es krim nih, bapaknya ngajak ngomong gitu kan. Terus orang Jerman, padahal aku pikir kan kayaknya orang Jerman nih kayaknya nggak terlalu nggak terlalu friendly gitu kan. Mana lagi kalau misalkan basa-basi kan dibilangnya cuma bahas tentang weather doang gitu. Nah udah kan, terus kayak kaget gitu kan. Bapaknya tanya-tanya lagi ngapain, udah kan aku jawab-jawabin aja. Terus si bapaknya malah jadi nyeritain tentang anaknya, nyeritain tentang hobinya, katanya hobi mancing, tapi di sini nggak bisa mancing. Terus nyeritain anaknya lagi Ausbildung, terus ternyata istrinya tuh orang Thailand, kayak gitu. Terus kayak gitu kan, cerita katanya mau urlaub kayak gitu-gitu. Terus udah kan kirain sekali doang. Terus pernah juga pas di yang coffee shop itu, kayaknya aku udah pernah aku ceritain. Lagi duduk terus diajakin ngomong sama si ibu-ibu, terus ngebahas tentang siapa sih si teman kamarnya, dia kan tinggal di hostel tuh. Nah terus udah tuh nyeritain tentang semuanya, dia habis belanja dari mana aja, kayak seru juga ya mendengarin cerita orang tanpa harus dimintain cerita, terus jadi kayak tempat cerita, oh gini rasanya ya, enak ketemu orang-orang yang tiba-tiba aja gitu, nggak kenal tapi terus bisa nyambung cerita-cerita ngebahas tentang apa gitu. Oh pernah yang waktu sama si bapak-bapaknya itu kan ditanya, terus kamu di Indo, emang di Indo nggak ada universitas apa kamu harus kesini gitu kan, maksudnya along the way kan jauh banget gitu. Terus aku bilang kan, aku juga nggak tahu gitu kan, terus aku jawabnya ngasal gitu kan. Oh iya di Jakarta di Indo kebanyakan polusi, pusing, macet mulu kayak gitu kan. Nah aku pas bilang polusi, si bapaknya dengernya korupsi. Aduh, terus ya tapi emang bener sih kan. Iya. Salah juga. Terus ternyata oh iya sih bapak-bapaknya aja tahu gitu loh kalau misalkan Indonesia tuh kayak gini-gini ternyata. Oh iya. Malah kaget sih, justru aku yang kagetnya malah dengarnya korupsi. Oh iya sih. Oh.
Oke. Ya Terus sih. kita bahas skripsi. Ya Allah, lucu banget. Berarti muka kamu muka ini banget. Ini kayak anak bakal dengerin nih gitu. Jadi langsung cerita aja gitu ya. Muka-muka kayak gitu kan. Orang asing sampai segitunya. Ya ampun, Iya, Masya Allah, sumpah. Masya Allah. Oke, tapi masa di Jerman sendiri kamu ngerasa kayak lebih mandiri kah? Masa di boarding school kamu udah keasah itu gitu kan? Ada nggak hal baru yang kayak sifat positif yang kamu belajar juga nih akhirnya gitu dari Jerman? Kalau dari Jerman kayak apa ya? Lebih belajar kayak keberagaman mungkin. Oke, oke. Ya walaupun dulu emang udah kayak ya kalau misalkan les-les atau kayak lomba-lomba juga pasti ketemu nggak cuman yang itu doang gitu kan dari berbagai daerah, berbagai agama gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak bener-bener yang jadi oh ternyata Muslim pun nggak cuman yang kayak gitu doang gitu loh. Muslim juga bentukannya banyak gitu, nggak yang monoton kayak misalkan yang ditemuin di Indonesia kan oke, pada umumnya kayak gitu. Tapi ternyata Muslim di sini juga oh cara berpakaiannya beda gitu. Atau misalkan kayak gimana cara mereka berbahasa kayak kalau misalkan kita kan assalamualaikum, tapi kalau misalkan mereka kayak cuman salam doang gitu kan, udah dianggapnya assalamualaikum gitu kan. Kayak itu sih yang aku baru tahu. Jadi kayak oh iya ya. Tapi kalau sisanya kayak yang mandiri ya alhamdulillah udah Bukan. terlalu kaget sih. Nice, Masya Allah. Terus sedikit ini nih cerita-cerita waktu zaman kita ketemu atau waktu kita awal ketemu kamu ada first impression nggak atau yang kamu ingat dari Lala? Apa ya? Ada momen tertentu nggak? Pertama ya tahu oke, kembar nggak kaget sih karena dari TK aku selalu punya teman kembar TK Oke. SMA. Terus sekarang lagi ada yang kembar ya oke, kembar tapi kayak masih belum bisa ngebedain gitu kan. Ini yang mana ya, ini yang mana. Oh terus temen aku tuh, kakak ingat Siti nggak? Iya, tahu. Iya, terus Siti bilang kan, oh nih kayaknya kalau lu yang pipinya lebih ini gitu kan. Oh iya ya, oke oke. Terus kayak, oh baik banget ya, kayak suka senyum gitu kan. Terus kayak tutur katanya tuh bener-bener bagus banget dah, pokoknya Masya Allah banget. Kayak, aduh ya Allah, ini orang udah di Jerman tapi tutur katanya masih terjaga dengan baik gitu. Kayak ya Allah, kenapa aku malah begini ya gitu. Aduh, enggak dong. Nice. Jadi belajar sih, tapi belajar kalau misalkan biarpun di negara yang kayak gini ternyata orang-orang yang seperti kakak tuh ya emang ada gitu loh, yang benar-benar bisa menjaga diri gitu kan. Masya Allah. Ya Allah, senang banget loh kedengeran. Oke, terus ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu nggak sebelum terakhir biasanya. Harapan sama rencana kamu ke depan seperti apa nih? Harapan rencana ke depan menyelesaikan ujian yang belum selesai, menyelesaikan kuliah dengan baik, menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, orang sekitar, buat umat, buat agama, buat bangsa. Terus itu sih. Masya Allah. Terima kasih banyak atas sharingnya, atas update-nya. Sama. Semoga ke bisa keep in touch terus, sama-sama semangat. Kapan-kapan main lah ke rumah. Boleh, kapan? Nah, sebisa kamu insya Allah selalu terbuka di sini. Masya Allah. Masih ujian berarti ini sampai kapan? Sampai April. Ini April. Oh iya, ini April benar. Sampai 2 minggu lagi. Iya. Masya Allah. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kamu bakal stay dulu di Jerman untuk berkarir atau lanjut S2 atau bakal langsung balik ke Indo atau gimana? Kalau sekarang pengennya kayak pengen lanjut ke master. Oke. Pengen lebih mengenali kayak Jerman tuh kayak gimana gitu. Maksudnya versi bukan student gitu kan. Kalau versi student kan oh ya udah kayak gini gitu kan. Mungkin kalau misalkan pas lagi nanti kerja itu kan pasti bakalan beda tuh bertemu dengan orang-orang lain. Tapi kalau misalkan ntar udah ngerasa cukup buat mengumpulkan pengalaman yang bisa dibagikan di Indonesia, mungkin bakal pulang ke Indonesia. Siap, Masya Allah. Semoga melancarkan selalu. Amin.
Si banyak. Stay safe sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin dari dulu lala. Sama-sama. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.